bal ma'a dzalika wizrun wa ma'siyatun. Kama qala Ibnu Sammaki rahimahullahu lam ara zaliman ashbaha bil madlumi minal hasidi nafsun daimun wa aqlun haimun wa ghammun lazimun. Yang keempat dari keburukan orang yang hasud ataupun hasud itu menggerakkan hal. Sudah baca bersama-sama bahwa hasud rusaknya ketaatan. Pahala taat, pahala kebaikan kita akan rusak, akan hilang jika kita hasud. Karena hasud itu memakan kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu yang kering, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, hasud menyebabkan orang pelaku hasud tersebut melakukan kejelekan dan maksiat. Orang hasud pasti ini, jika berhadapan pura-pura baik, keluar sifatnya orang munafik di situ. Mudahana. Kemudian jika tidak ada, dia ghibah. Itu sifat hasud. Orang yang hasud begitu. Lawan hasudnya tidak ada, pasti dighibahin. Kalau ada di depannya, dia pura-pura baik, sopan. Itu keburukan yang tergerak dari hasud. Dan yang ketiga, jika orang yang dihasudi kena musibah, kena bala, dia senang, dia bahagia. Padahal sifat seperti ini tanda orang yang amalnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat itu, ada nggak pada diri kita? Kalau kita biasa ngehibain orang, pas orangnya ada sopan, ada, itu tanda berarti ada hasud. Ada orang punya nikmat, memang sampean nggak ngerusak nikmatnya, tapi selalu diomongi, dibahas. Memang dia begitu. Bagusnya begini, kadang-kadang bahasanya kayak sopan, tapi ghibah. Itu tanda mungkin ada hasud di hati kita. Dan kata Imam Ghazali, sudah kita bahas kemarin juga, cukup sudah dalil jeleknya hasud, dalil buruknya orang hasud, bahwa Allah menyamakan kedudukan mereka dengan setan. Dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Kita disuruh berlindung dari orang yang hasud. Sama seperti halnya kita disuruh berlindung dari setan. Sekelas ini ya. Orang yang hasud sama setan satu kelas mereka, pangkatnya sama. Watsalitsu, yang ketiga sekarang ini. Sebab hasud, apa yang bisa disebabkan oleh hasud? At-ta'abu wal hammu. Capek dan sumpek. Min ghairi faidatin. Tanpa ada faedah. Orang yang hasud, orang yang maksiat kepada Allah dengan sifat hasud, dia bakal kena sumpek dan bakal capek yang tak ada hentinya dan gak ada faedahnya. Maksiat hasud ini menyebabkan pelakunya sumpek, pusing, capek, hati gak tenang. Gak ada enaknya maksiat hasud. Maksiat hasud tidak ada enaknya sama sekali. Ini contoh gambaran ya, bukan menunjukkan bahwa maksiat itu ada enaknya. Ini gambaran aja. Beberapa maksiat kalau dilakukan kadang-kadang pelakunya merasakan enak. Ada maksiat yang kalau pian kerjakan orang-orang kayak kita ini yang masih banyak dosa, ngerjakan maksiat tersebut enak, ada manfaatnya buat kita. Contoh orang yang melakukan maksiat, makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misal. Ada kadang-kadang rasanya enak di mulut, walaupun di akhirat itu rasanya lebih panas, lebih menyakitkan dari api neraka. Ada orang nyolong, misal nyolong ini, mencuri. Jelas jelek ya. Tapi ada manfaat buat malingnya. Uang dari hasil nyolong bisa dipakai buat kenikmatan. Ada maksiat yang kalau dilakukan orangnya merasakan enak, ada. Itu berlaku bagi orang-orang yang hatinya kotor. Jadi ada manfaat maksiat yang manfaat duniawianya ada.
Habis maksiat, kayak contoh orang mabuk, walaupun nanti setelahnya itu dia bakalan sumpek, bakalan pusing. Cuma ketika dia mabuk dia ngerasakan ketenangan katanya. Nah, jadi ada maksiat ketika dikerjakan dia merasakan atau mendapatkan satu keuntungan. Misal riya aja riya. Kadang-kadang riya itu bikin untung pelakunya. Sampean sengaja sodakoh biar dilihat orang. Dapat untung pian dipuji. Banyak yang muji baik hormati pian. Sampean sholat terus rajin ke masjid. Masih muda rajin ke masjid. Riya padahal. Tiba-tiba ada yang ngajakin pian. Ditawari anaknya dijadikan menantu. Padahal ini karena riya dia sholat. Riya ada untung masih dunia. Tapi kalau hasud gak ada untungnya sama sekali. Ini hebat loh, sifat hasud ini jelek sekali. Dan gak ada untungnya. Pelakunya merasakan capek dan sumpek. Min ghairi faedah, gak ada faedahnya. Bal ma'adzalika wizrun wa ma'siyah. Sudah gak ada faedahnya, sudah capek, sudah sumpek, dia dosa. Orang yang pernah hasud coba koreksi diri sendiri. Atau sampean kalau ngelihat di TV ada film-film orang-orang yang hasud, lihat gimana hidupnya orang yang hasud. Sumpek terus, pusing terus, capek terus, tidak ada nyamannya, tidak ada enaknya. Kenapa? Karena hasud ini dia tidak terima bahwa orang lain dapat nikmat Allah. Itu kan dasar hasud begitu. Dia tidak terima orang lain dapat nikmat Allah. Sedangkan dunia ini gak mungkin kosong. Pasti ada orang yang dikasih nikmat sama Allah selain kita. Dan kebanyakan mereka dapat nikmat lebih banyak dari kita. Sehingga orang hasud pasti capek, pasti pusing ke sana kemari. Ngelihat tetangganya dapat nikmat, pusing. Nengok tetangga satunya lebih lagi, pusing lagi. Yang ini dapat kendaraan, dia sumpek. Ngelihat sebelah dapat mobil baru, tambah sumpek lagi. Kompleks sebelah dapat pesawat baru misal. Wah, stres bisa masuk rumah sakit ini orang kayak gini. Ketika seseorang hasud, capek. Gue ghairi faedah, nggak ada faedahnya. Pian hasud kepada seseorang, nikmat yang dikasih Allah kepada orang tadi nggak mungkin hilang karena hasud pian. Kita hasud sama teman kita, dia dapat sesuatu nikmat baru, entah nikmat bentuk duniawiyah atau nikmat bentuk pangkat, misal jadi kepala desa, jadi bupati, atau jadi tokoh masyarakat, jadi ulama, jadi ini dan itu. Kita hasud, nikmat dia nggak hilang. Kita yang sumpek. Dia dapat pahala, kita dapat dosa. Sudah sumpek, dapat dosa lagi. Dianya tetap enak, tetap nyaman. Justru hasudnya kita malah bikin dia tambah nikmat. Malah dia tambah derajat di sisi Allah. Bayangkan orang dapat kendaraan baru. Misal ya, orang dapat kendaraan baru, selesai. Pian hasud sama dia, pian dapat dosa, pian sumpek. Nah orang tadi cuman dapat kendaraan baru harusnya, tapi karena pian hasud, Allah ngasih dia pahala. Nih pian dapat kendaraan baru plus pahala. Pahala dari mana ini? Itu ada tetangga pian yang hasud. Padahal dia nggak tahu pian hasud. Dia dapat pahala karena kita hasud. Pahala kita diambil dikasihkan kepada dia. Dosanya dia nanti diambil dikasihkan kepada kita. Nah ini lihat, jadi orang yang hasud gak mungkin berhenti ini, selalu seperti ini, sumpek, capek. Karena setiap hari, setiap saat selalu orang dapat nikmat. Makanya di sini Ibnu Sammak rahimahullah beliau mengatakan, lam ara dzaliman. Aku tidak melihat orang yang zalim asbaha bil madlum. Yang lebih mirip, lebih pantas jadi orang yang dizalimi minal hasid, dari orang yang hasid. Dari orang yang hasud. Maksudnya begini. Kata beliau, orang yang zalim
Orang yang dolim kan biasanya pelaku kejahatan. Mazlum itu yang didolimi. Biasanya yang dolim nyakitin. Yang madlum yang disakiti. Kan seperti itu, yang dolim yang menyakiti, yang madlum yang disakiti, yang sakit. Tapi orang hasud kebalik. Yang dolim yang sakit, yang madlum yang nikmat. Orang hasid itu dia yang sakit. Kalau kita hasud kepada seseorang, berarti kita yang dolim. Orang yang kita hasuti dia namanya madlum, orang yang didolimi. Harusnya dia sakit. Tapi ini terbalik. Kita yang dolim, kita yang sakit. Sumpek, pusing kepala, dapat dosa, pahala habis. Yang didolimi senang, bahagia, dapat nikmat, dapat pahala lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantasnya kalau kita nempeling orang, yang sakit bukan dia tapi pipi kita sendiri. Nah itu gambaran orang hasud. Orang hasud itu menempeling orang, yang ditempeling enak, terasa dipijet, pipi kita sendiri yang sakit. Itu orang hasud begitu. Makanya Ibnu Samak mengatakan, aku tidak melihat orang dolim yang lebih pantas sebetulnya jadi orang yang didolimi seperti orang hasud. Ini pikir sendiri. Ini kita diajak berpikir bahwa di dunia saja capek orang hasud. Gak ada gunanya. Betul, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi kadang-kadang ini kita ditipu oleh setan. Dipancing oleh setan dari nafsu sebabnya. Digerakkan hawa nafsu kita untuk hasud. Lihat setan, sudah kita ceritakan, sudah kita baca bersama-sama. Kita baca ucapan Imam Ghazali. Setan itu kan tergerak untuk hasud kepada Nabi Adam. Karena ujubnya, karena sombongnya dia. Lihat, setan yang hasud senang apa susah? Nabi Adam yang dihasutin senang apa susah? Nabi Adamnya tambah mulia, setan yang hasud tambah hina. Sampai sekarang ini setan pusing. Sampai sekarang setan ini nyesel. Walaupun dia gak berani taubat. Gak bisa taubat, memang ditutup pintu taubat oleh Allah bagi setan dan iblis. Setan itu sumpek. Setan itu capek. Sampai sekarang capek dia. Capek ngodain kita. Tapi hari ini lagi istirahat, mereka diikat di rantai. Nah, Ramadan mereka diikat di rantai. Tiap hari bayangkan setan. Tiap detik capek. Teradab, tersiksa karena hasutnya dia. Bayangkan udah ribuan tahun, puluhan ribu tahun dari zaman hasutnya setan sampai sekarang setan teradab, tersiksa. Nabi Adamnya bagaimana? Aman. Nabi Adamnya bagaimana? Nikmat. Walaupun dibilang, Beb, setan kan berhasil menjatuhkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Justru itu mengangkat derajatnya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam gak ke dunia, derajat surganya nanti di akhirat gak meningkat. Ya di situ aja. Tapi karena Nabi Adam turun ke bumi, menurunkan anak cucu, berdakwah, nanti di akhirat setelah kiamat, derajatnya surganya lebih tinggi lagi daripada surga yang dulu dimasuki Nabi Adam di awal beliau diciptakan. Jadi Nabi Adamnya tambah nikmat. Nabi Adamnya tambah tinggi derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah karena hasutnya setan. Kelihatan nih, siapa yang susah? Siapa yang susah? Koreksi diri kita. Koreksi diri kita, akui. Seandainya memang kita pernah hasut, rasakan. Iya ya, kalau dipikir-pikir, saya yang capek. Saya ngomongin dia, dapat dosa. Saya emosi, kesal, gak bisa tidur. Dianya lagi asik-asikan, dapat nikmat. Nanti di akhirat saya masuk neraka, dia masuk surga. Buat apa kita hasut? Nafsun daimun. Jiwa yang hina. Aglun haimun. Akal yang gak terarah, akal yang sesat. Ghammun lazimun, kesumpukan yang lazim, yang selalu menempel. Itulah orang yang hasud. Itu orang yang hasud. La ilaha illallah. Capek. Malah Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan dalam kitabnya Adab Sulukul Murid, ketika beliau menjelaskan hasud, ini selain sumpek dan masalah yang didapatkan, kata beliau, orang hasud itu seakan-akan
dia menentang Allah secara terang-terangan. Hasud itu al-mu'adatu lillah zahiratan. Terang-terangan nantang Allah. Ini bahasa beliau begini. Ketika orang hasud, dia lupa yang ngasih nikmat itu Allah. Sampean hasud sama tetangga pian, sama kawan pian. Ingat nggak yang ngasih dia nikmat siapa? Allah. Berarti seakan-akan itu kita nentang pemberian Allah. Yang ngasih dia kaya siapa? Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Allah yang memberikan kekayaan kepada dia. Walaupun misal jalannya nggak benar. Ada orang jalan hartanya riba misal, kaya. Kita hasut tetap kita dosa. Dan itu yang ngasih Allah Subhanahu wa taala tetap. Kita seakan-akan menentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dikembalikan ke hakikat, orang hasut itu berarti ngajak perang Allah. Nggak terima dengan aturan Allah. Bahasanya begini, kenapa ya Allah kau kasih dia? Seakan-akan seperti itu orang hasud. Kenapa kau ngasih dia ya Allah? Cuman prakteknya, dohirnya, orangnya yang disalahkan. Ya pantas, orang yang berani nantang Allah, jangan harap dia bakal senang. Jangan harap dia bakal tenang. Jangan harap dia hidupnya bakal nyaman. Akalnya capek, pikirannya susah, tak ada faedah, dan neraka menunggu dia. Ini diingat-ingat. Jadi orang yang hasud itu lebih pantas jadi orang yang didolimi ketimbang orang yang dihasuti tadi sebut. Yang keempat, bahaya dari orang yang hasud. Amal qalbi, butanya hati. Hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillahi azza wa jalla. Sampai-sampai orang hasud nggak bisa, hampir total tidak bisa memahami salah satu hukum dari banyaknya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hasud ini seperti orang bodoh. Walaupun IQ-nya tinggi, orang hasud ini nggak bisa memahami hukumnya atau hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Walaupun mungkin ilmu dunia, sarjana, doktor, kalau ada S4, kalau ada S21, kayak tipe handphone. Mau setinggi apa derajatnya dia, pintarnya dia, tetap nggak bisa memahami hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ini efek buruk dari hasud, hatinya mati. Biar dia sekali dengar hafal, sekali lihat langsung hafal, suruh belajar agama nggak mungkin paham. Suruh belajar agama nggak mungkin paham, nggak mungkin ngerti. Apa sebabnya? Hasud. Hasud merusak hati, membutakan hati. Faham lambat. Belajar agama lambat ngerti. Hadir pengajian nggak paham-paham. Koreksi diri kita. Jangan-jangan itu sebabnya ada hasud. Ini betul. Memang ilmu itu secara umum ya. Ilmu itu nur kata Imam Syafi'i. Ya, apa namanya? Guru Imam Syafi'i Waqi', Al-Imam Waqi'. Ilmu itu nur. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan bagi orang maksiat. Memang secara umum ilmu ini nggak diberikan bagi orang-orang ahli maksiat. Artinya, kalau orang maksiat susah paham, susah mengerti. Semakin banyak maksiatnya, semakin dia nggak bakal paham, nggak bakal mengerti. Dan ada beberapa jenis maksiat yang betul-betul menghijab ilmu, total. Ada beberapa jenis maksiat yang menghijab ilmu. Ini salah satunya apa? Hasud. Benar, nggak bisa paham. Orang hasud nggak bisa paham. Nggak bisa mengerti. Ada orang IQ-nya 200 misal, hasud. Ketemu dengan orang yang IQ-nya 50. Ini 50 ini sudah autis masuknya. Nah, yang 200 hasud, yang 50 mukhlis, polos.
hadir pengajian, yang 50 dapat manfaat lebih banyak daripada yang 200. Betul, betul. Walaupun yang 50 nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan, tapi dia merasakan di hatinya dia bisa mempraktekannya dengan segala kekurangannya dia. Tapi yang cerdas tadi nggak bisa. Karena ilmu itu, kalau di sini, di akal, di pikiran, itu cuman rekaman seperti kaset. Tapi di tubuh bermanfaat, harus masuk ke sini dulu, ke hati dulu. Kalau cuma masuk ke sini hafal, belum bisa menggerakkan. Itu ibaratnya begitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke hati, baru bisa bermanfaat. Ada orang cerdas hafal tapi hasut. Biar hafal Al-Quran, nggak paham. Bisa menjelaskan pakai mulut, tapi nggak ada di dalam dirinya Al-Quran tadi. Maknanya Al-Quran nggak ada di dalam dirinya. Kalau kita sering tanya, Bib, kok susah hafal? Kok susah paham? Hadir majelis kesana kemari kok kayak nggak tambah-tambah ilmunya ya? Koreksi diri. Mungkin kita banyak melakukan maksiat, dan salah satunya ada hasut di hati kita. Lambat paham. Semakin tinggi kadar hasutnya, bisa terblokir total itu kefahaman. Total. Orang yang bukan hasut ya, hasad. Banyak hasut. Orang yang hasut satu kali aja sudah bisa gak paham. Apalagi banyak hasut, gak mungkin paham sama sekali. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ini nasihatnya banyak. Yang hasut bagian terakhir, kita bahas semua ya. Alaika bitulil samti tamlikul wara. Kamu wajib melakukan diam, banyak diam, tamlikul wara, agar kamu memiliki sifat wara. Ya. Alaika bitulis samti, kamu wajib banyak diam, tamlikul wara, agar kamu memiliki wara. Somet ini bukan diam gak mengeluarkan suara aja. Somet ini lebih dalam maknanya daripada diam. Jadi walaupun dia mampu, walaupun dia perlu, kalau tidak harus, kalau nggak ada manfaatnya, ditahan lisannya, tetap diam. Orang yang bisa seperti ini banyak somet, dia bakal memiliki waro. Waro yang dimaksud bukan cuma waro dari harta, tapi waro menjaga diri dari hal yang tidak berguna. Kita ini ngomong sehari, kebanyakan yang keluar nggak berguna, betul. Walaupun kadang-kadang omongannya sedang manfaat misal, cuman ada lah nanti kalimat-kalimat yang nggak berguna. Seandainya kita koreksi ini perlu di-cut, perlu dihapus. Oh, ini nggak berguna, ini diulang-ulang. Ya kayak gini. Bahkan ketika belajar sekalipun, kadang-kadang Ustadz itu kalau dikasih lihat videonya, ini rekaman pian. Oh, lu ngomong begini kah? Ini menit kesini dihapus saja. Sudah disebut tadi di awal. Ini menit sini kehapus, udah diulang. Oh, ini nggak ada gunanya omongannya. Kadang-kadang ketika ngajar pun begitu. Apalagi kita ngomong sehari-hari. Sampai coba sekali-kali beli kamera yang bulat begini, pasang di depan muka pian. Dari bangun tidur nyalakan. Seharian. Pian lihat wajah pian tuh seharian. Dengarkan omongan pian. Style video pian 24 jam. Dari omongan kita 100%, pian bakal menemukan ternyata yang gak berguna 95%. Yang berguna 5% itu udah bagus. Betul. Kita banyak ngomong gak berguna. Makanya kata beliau, banyak diam. Agar kita jadi pemilik sifat waro. Artinya jaga diri dari hal yang tidak berguna. Wala takun harisan ala dunya takun hafidhan. Jangan jadi orang yang tamak akan dunia, yang semangat berlebih ngejar dunia. Takun hafidhan, kamu akan menjadi orang yang hafidh, artinya penjaga. Orang yang jaga dirinya dari yang haram dan yang syubhat. Biasanya orang yang semangat berlebih ngejar dunia, mau gak mau, dia bakal tergelincir kepada hal yang syubhat.
Naudzubillah, dia bakal tergelincir dalam hal yang haram. Kalau kita mau menjaga, memurnikan rizki kita, memurnikan diri kita dari hal yang haram, jangan terlalu berlebihan dalam mengejar dunia. Jangan terlalu berlebihan dalam mengejar dunia. Ini sebagian sudah kita bahas. Wala takun ta'anan tanju min alsunin nas. Jangan jadi ta'anan tanju min alsunin nas. Janganlah kamu menjadi ta'an, orang yang suka cela-cela orang lain. Ada salah sedikit langsung dikomentari. Tanju min alsunin nas. Kamu bakal selamat dari lisan orang lain. Ada orang yang Masya Allah detail, jeli. Kalau ngelihat aibnya orang lain, salah sedikit langsung paham. Orang omongannya salah, langsung ngerti, langsung dicela. Aduh, disebut ada satu orang baik, dia langsung, oh ini dia begini, oh dia punya kesalahan ini. Ini lihat-lihat nih, ada tetangga baru, orangnya bagus, baik. Wah ada jelek orangnya, dia begini. Walaupun betul ya, ini yang dimaksud omongannya benar. Setiap ngelihat orang, dia langsung ngomong celahnya, ngomong aibnya. Semua manusia itu memang gak ada yang lepas dari aib. Ini orang yang dalam pepatah disebutkan, semut di seberang laut terlihat. Jeli sekali matanya, sampai semut di seberang lautan bisa kelihatan. Ada orang berbuat salah, ada kurang sedikit, semua dikomentarin. Itu kalau duduk di pinggir jalan Banjarbaru, sore-sore pas orang-orang lagi cari buka puasa, lagi ngabuburit misal. Setiap orang yang lewat, wah ini pakai baju kayak gini, oh ini pakai baju kesempitan, ini pakai baju kelebaran, ini kelajuan, ini kelambatan. Semua dikomentarin, semua orang salah. Hati-hati, jangan jadi yang seperti itu. Jangan suka ngomentari orang, mencela orang, ngomongin aibnya orang. Jangan. Kalau kita suka membicarakan aib orang lain, ya entah itu dengan cara ghibah atau langsung ditegur orangnya. Kamu ini begini, kamu ini begitu. Bukan dengan tujuan nasihat, tapi membongkar aib orang, mencela orang, kita nggak akan selamat dari lisan orang lain. Pian itu sama-sama manusia, pasti punya salah juga. Kalau kita selalu cari kesalahan orang, Allah bakal mengutus orang-orang yang sama dengan kita. Artinya tukang cela juga disambungkan kepada kita. Jadi orang yang suka mencela orang, cari kesalahan orang lain, ya bakal ditemukan sama yang sekelas. Ini kita suka, kalau ngelihat orang suka dicari kesalahannya terus dibahas. Nanti Allah bakal ngutus orang-orang yang sama cari kesalahan kita dan dibahas. Tapi kalau kita tidak pernah membahas kesalahan orang, ada orang salah didoakan mudah-mudahan baik. Kalau bisa dinasihati, dinasihati baik-baik. Ada orang punya aib, ditutupi aibnya. Kalau aibnya urusan akhirat, dinasihati dengan cara baik-baik. Jaga lisannya, tidak mencela, tidak membuka aib orang lain. Allah bakal mengutus orang-orang yang suka menutupi aib kita. Jadi kalau kita cari, siapa sih orang yang paling banyak aibnya? Yang sering dibahas aibnya, biasanya dia suka ngebahas aib orang. Tapi kalau dia nemukan manusia, kayaknya nggak pernah salah. Ada manusia, kok baik ya? Kok bagus ya? Nggak ada yang ngomongin. Bisa jadi sebabnya dia nggak pernah ngebahas kesalahan orang lain. Dan ini berlaku untuk semua. Baik ulama, bagi orang awam. Lihat aja, ulama yang kerjanya komentar sana kemari, dikomentari juga sana sini. Itu baru ulamanya, apalagi orang awam seperti kita. Tapi ingat, jangan nanti ada dengar ulama dikomentarin, oh pasti si Din itu tukang mencela itu. Makanya dikomentari orang. Jangan. Memang kadang ada orang baik, bagus, dia jaga lisan gak pernah ngomentari orang. Ada, bagus, tapi dia di sana kemari diuji oleh Allah dengan celaan. Ada.
Lawang Nabi Muhammad SAW yang nggak pernah mencela orang sama sekali, dicela, dimaki, difitnah lagi sama kafir Quraisy. Padahal beliau nggak pernah mencaci memaki orang lain, membuka aibnya orang. Nah, ini untuk diri kita. Kalau kita ngerasakan, Beb, kenapa yuk? Ulun nih kok banyak yang ngomongin di belakang. Kok banyak yang ngebuka aib ulun? Pertanyaannya koreksi. Ngaca dulu Bian. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min itu cerminan orang mukmin. Jadi orang lain melakukan apa kepada kita, biasanya itu refleksi perilaku kita kepada mereka. Kalau kita celah mereka, mereka celah juga. Kita puji mereka, mereka muji juga kepada kita. Dan yang terakhir, ini yang dari omongan Sufyan Ats-Tsauri, ini yang sesuai dengan bahaya hasud yang keempat. Wala takun hasidan takun sari'al fahmi. Jangan jadi orang yang hasud. Kamu akan jadi orang yang cepat paham. Tadi sudah dibahas di awal. Bahaya keempat dari hasud, butanya hati. Sampai tidak bisa memahami hukumnya Allah, hikmahnya Allah, memahami agamanya Allah. Makanya jangan jadi orang hasud, biar cepat paham, biar cepat mengerti, biar hatinya terbuka. Ini omongannya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini bagus sekali ya. Ini kalau bisa kita ingat-ingat ini 4 hal tadi, 1, 2, 3, 4. Ini pegangan hidup. Kalau pian megang ini, hal ini, insya Allah pian hidupnya nyaman. Sosialnya bagus. Yang pertama, banyak diam. Insya Allah, kalau kita banyak diam, kita bakal aman dari melakukan hal yang tidak berguna. Yang kedua, jangan tamak mengejar dunia. Agar kita terjaga dari yang syubhat dan yang haram. Gimana caranya sih Beb biar aman dari yang haram dan syubhat? Jangan berlebihan ngejar dunia, insya Allah aman. Secukupnya. Yang ketiga, jangan banyak mencela orang lain. Niscaya kita juga tidak akan dicela oleh orang lain, kita akan selamat dari lisannya orang lain. Dan yang keempat, kalau ingin paham agama, jangan sampai ada hasud masuk ke dalam diri kita. Kita akan jadi orang yang cepat paham. Ini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebersihan hati dari sifat hasud, sehingga kita dijadikan orang yang paham hukumnya Allah, orang yang paham syariatnya Allah, orang yang mengerti makna-makna Al-Quran dan makna-makna kalamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari penyakit hasud dan dari seluruh penyakit hati yang lainnya yang bisa merusak, membutakan, bahkan mematikan hati. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلال الدائما وأحل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر اللهم أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغزى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقبل الله منكم تقبل يا كريم